Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk kepada halaman 17. Ya. Halaman 17 tentang babu halawati mahabbatillah, yaitu tentang bab manisnya, tentang manisnya bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di pada aliniyah yang kedua. Aliniyah yang kedua, iyyaka. Udah ketemu? Wa qala al-musannifu rahimakumullah, iyyaka, takutlah kamu, antakhrujunya tamattu sapa sira min hadhihi dari saking iki dunya ila ba min hadhihi dari saking iki dunya wa ma zukta, dan orang rasani dan orang nyicipi sapa sira halawatu hubbihi ing manise cintane Gusti Allah. Laisa maka oranana apa halawatu hubbihi manise cintane Gusti Allah fil ma'akili ing dalam pira-pira makanan wal masyaribi dan pira-pira minuman. Li'annahu karena stune kelakuan. Nah, kalau kelakuan ini, kalau istilahnya santri ini adalah domir sya'an. Domir sesuatu yang sifatnya adalah keadaan. Dan biasanya nanti penjelasannya ini adanya di depan. Yusyariku, li'annahu karena setune kelakuan iku yusyarikuka, dadi sekutu ing sira fihi ing dalam halawah, fiha ing dalam ma'akili wal masyaribi, sopo al kafiru wong kang kafir wadabbati dan pira-pira tunggangan atau hewan. Bal syarik, tetapi dari sirik sopo sira al malaikata ing pira-pira malaikat fi halawati dzikri ing dalam manisa zikir wal jam'i lan kumpul ala Allah taala ing atase Gusti Allah taala. Li annal arwaha karena stune pira-pira ruh iku la tahtamilu orang nanggung opo arwah rasyashal nufusi ing pira-pira percikane hawa nafsu. Fa idza in ghamasta, maka tatkala nyilem sapa sira fi jifatid dunya ing dalam bangkainya dunya, la tasluhu maka ora patut lil muhadiri kaduwe wong kang hadir. Lianna hadratallahi karena setune kehadiran Gusti Allah taala iku la yadkhuluhu orang manjing apa hadratullah ing an-nafsu, bukan la yadkhuluha orang manjing apa hadratullah al-mutalaffahuna wong kang ngelumuri kabeh bin najasatil ma'asiyati kelawan najise kemaksiatan. Fatahir maka bersihakan sapa sira qalbaka ing atine sira minal aibi saking cacela
yuftahu maka dibuka laka kadue sira opo babul ghaibi ing piro opo babul ghaibi pintune piro-piro gaib atau babul ghaibi pintune gaib. Watub dan tobatlah sopo sira ilallahi maring Gusti Allah. Warji dan baliklah sopo warji dan baliklah sopo sira ilaihi maring Gusti Allah bila inabati kelawan ketaatan. Wa dzikrilan zikir. Waman utawi sapane wong iku adama nglanggengaken sapa siman qara al-babi ing qara al-babi ing ngetuk pintu. Yuftahu maka dibuka opo al-bab lahu maring siman. Walaulal mulatafatu dan lamun ora utawi perkara kang baik atau kang halus iku makulna orang ngucap sapa kita laka kadue sira dzalika ing mengkonon-mengkonon min adimi qara al-babi li'annahu karena stune babullah kama kaya barang qalat ngendika sapa ar-Rabi'atul Adawiyah ta Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha mata kapan ughliqa dikunci hadzal babu iki pintu hatta yuftaha sehingga dibuka apa hadzihil bab. Walakin ya hadza dan tetapi iki muwong iku babun pintu yusilu kakang nekaaken apa bab ing sira ila qurbihi maring parke Gusti Allah. Dalam kesempatan bab kali ini yaitu yang berkaitan tentang bagaimana merasakan manisnya akan sebuah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan sebuah manisnya dalam sebuah ibadah, maka di situ pun kita akan bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Oleh karena itu Syekh Abu Athaillah senantiasa berkata, takutlah kalian ketika kalian keluar dari dunia ini dalam arti sudah mati, tetapi kalian tidak pernah merasakan manisnya akan cintanya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita dalam sebuah proses ibadah, misalnya melaksanakan sholat, kita harus bisa mencari di mana satu titik di mana kita merasakan sebuah dekatnya diri kita kepada Allah. Kalau orang selama ini melaksanakan sholat, akan tetapi dia tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya dalam sholat, maka orang tersebut adalah termasuk daripada orang yang merugi. Paham maksudnya? Makanya seperti kita sujud, seperti kita melaksanakan sholat kemudian ada sujud dan lain sebagainya, jadikan yang namanya sholat dan sujud ini adalah sebuah kenangan yang terindah ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena di alam kubur itu kita nggak bisa sujud, melakukan ruku dan lain sebagainya. Kita hanya bisa melaksanakan ibadah sholat ketika kita berada di dunia. Tuh, makanya teramat rugilah diri kita ketika kita masih diberikan sebuah kesempatan hidup tetapi tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya dalam sebuah ibadah. Karena yang namanya sebuah kenikmatan bukanlah berdasarkan atau sifatnya seperti makanan dan minuman. Nah, kalau kita merasakan nikmatnya sebuah makanan, minuman dan lain sebagainya, itu sama saja diri kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ataupun seperti binatang. Mereka makan, minum, melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu kenikmatan yang mereka raih.
Akan tetapi di sini dikatakan bal syarik al malaikat fi halawatil dzikri wal jam'i 'ala Allah taala. Makanya tetapi malaikat itu karena tetapi ya kan istilah gini, tetapi senantiasalah kita bersekutu, bukan bersuku, berkumpul bersama para malaikat yang mana para malaikat ini senantiasa berzikir kepada Allah. Itu. Karena sesungguhnya yang namanya ruh, dia tidak akan bisa merasakan yang namanya sebuah percikan akan sebuah kenikmatan dalam sebuah ibadah ketika kita dalam ibadah tersebut tidak merasakan akan kenikmatan dalam ibadah yang kita laksanakan. Paham maksudnya? Karena begini, sebagaimana kita pahami bersama bahwa jasad kita ini kan terbagi menjadi ada dua. Ada yang sifatnya jasmania, ada yang sifatnya rohania. Kalau yang sifatnya jasmania, sesuatu kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam sebuah panca indera. Akan tetapi kalau sebuah kenikmatan ruh ini adalah sebuah nilai kebahagiaan. Contoh, Bapak kalau dapat rezeki yang dirasakan nikmat itu apa? Apa? Badan atau ruh? Rasa senengnya kita itu yang paling bisa kita rasakan apa? Kalau yang namanya badan kita bisa tertipu, tetapi yang namanya ruh ini tidak akan bisa tertipu. Paham? Contoh, kita bisa menutupi segala bentuk kekurangan, aib yang ada pada diri kita. Betul. Akan tetapi kita tidak bisa menutupi segala bentuk rasa sakit yang ada pada diri kita. Misalnya kita berdarah, merasakan yang namanya penyakit kulit. Pasti kita akan merasakan dan orang pun akan melihat. Nah itu yang namanya sifatnya jasadiah dengan rohaniyah. Nah, karena apa? Ketika kita terus menyelam dalam sebuah bentuk kehinaan dunia, maka jangan harap kita ini bisa merasakan lihadratillah atau lilil muhadir. Orang yang bisa merasakan akan kehadiran Allah pada diri kita. Paham maksudnya? Jadi kalau kita masih terobsesi dunia kita ini lebih kuat, maka akan sulit kita merasakan rasanya manisnya dekat dengan Allah. Gitu. Karena apa? Karena yang namanya hadratillah, kehadiran Allah itu tidak akan bisa masuk pada diri kita ketika kita ini melumuri tubuh kita ini dengan segala bentuk kemaksiatan. Semakin orang banyak maksiat, maka dia tidak akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya dekat dengan Allah. Tetapi kalau semakin dia menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, maka dia akan semakin merasakan bagaimana nikmatnya dalam sebuah ibadah. Ngerti? Paham maksudnya? Nah, contoh, kita tidak akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya sedekah. Benar. Kenapa? Karena kita sendiri tidak merasakan akan kehadiran Allah ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Jadi istilahnya ya keluar-keluar aja. Tetapi kalau kita merasakan nikmatnya dalam sedekah akan terasa luar biasa. Akan berimbas kenikmatan itu kembali pada diri kita, kepuasan. Alhamdulillah saya bisa ternyata memberikan sebuah sedekah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini senantiasa terus
bisa ditiru oleh orang lain. Nah, ini kan sebuah apa? Bentuk daripada manisnya sebuah ibadah. Contoh, Bapak ketika melaksanakan sholat selama mulai dari akil balik sampai sekarang, apa karena sebuah kenikmatan dalam ibadah sholat atau karena sebuah kewajiban? Coba. Kalau kita melaksanakan ibadah, iya kan? Kalau kita melaksanakan sebuah ibadah karena sebuah bentuk akan dasarnya manisnya dalam sebuah ibadah tersebut, saya yakin kita ini tidak akan terbebani. Ketika Allahu Akbar, kita langsung buru-buru. Tetapi kalau kita selama ini terbebani, nanti, nah berarti kita sama saja orang yang masih taraf belajar bagaimana merasakan kehadiran dan manisnya dekat dengan Allah. Tuh, prosesnya sama Pak, nggak mudah belajar kayak begini itu. Prosesnya tidak mudah. Nah, kemudian dikatakan fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Ketika kita akan membuka sebuah pintu rahasia yang Allah akan berikan kepada kita, maka bersihkan dulu hati kita. Fatahhir qalbak, maka sucikan dulu hati kita. Dalam arti apa? Kita buang yang namanya sifat ujub, sifat ria, sifat sombong, sifat takabur dan lain sebagainya. Ini kan rata-rata kita ini lebih banyak penyakitnya penyakit hati. Kalau masih banyak penyakit hati terjangkit pada diri kita, jangan pernah berharap Allah akan membukakan yang namanya pintu gaibnya Allah atau pintu rahasianya Allah. Makanya kan senada dengan Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena konsepnya adalah hati dulu. Paham? Nah, itu dia. Kalau sudah terbukanya babul ghaib, maka apapun yang kita pinta, apapun yang kita harapkan kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Nah, ini kan para wali kan begitu. Tuh, paham ya Pak ya? Nah, wa tub ilallahi warji ilaihi bil inaba wadz zikri, dan taubatlah kita kepada Allah dan kembalilah kita kepada Allah dengan apa? Dengan sebuah ketaatan dan terus berzikir, ingat kepada Allah. Jadi salah satu bagaimana membersihkan diri kita adalah dengan terus berzikir kepada Allah. Kalau dalam bab sebelumnya itu dijelaskan. Kalau tumbuh-tumbuhan sudah terlepas dari zikir kepada Allah, maka matilah tumbuhan tersebut. Hewan dia terlepas zikir kepada Allah, maka matilah hewan tersebut. Beda dengan manusia. Makanya manusia ini kalau dia terlepas daripada zikir kepada Allah, maka laksana apa? Mayit yang hidup. Tuh. Minimal kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah minimal berapa? 100 kali. Gampang susah kira-kira? Gampang Pak. Gampang. Saya sudah coba ngelakuin ini. Dan bagi saya bentuk sebuah kewajiban kalau saya tidak melaksanakan, bagi saya punya hutang. Jadi seolah-olah ibadah itu harus begitu sistemnya. Contoh zikir. Kalau kita tidak mengiktikadkan, kalau saya tidak zikir sehari ini, maka saya berdosa dan saya punya hutang. Maka kita tidak akan pernah lepas dari zikir. Gitu. Dan ini saya sudah coba hampir 3 tahun lebih lah. Saya istiqomah waktunya nggak lepas. Ternyata gampang. Berat pertamanya tapi udah kesininya malah semakin kurang. Kayak begitu. Nah itu prosesnya dengan zikir. Gitu. Kenapa? Orang yang bisa mendawamkan dalam sebuah ibadah, berzikir kepada Allah,
maka dia akan mampu mengetuk pintu Allah. Ketika kita mengetuk pintu Allah dengan berzikir, maka akan terbukalah pintu Allah. Sekarang bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah, kita sendiri tidak pernah mengetuk pintu. Ibarat kata laksana bagaimana kita mau nemui seseorang ketika kita tidak mengucapkan assalamualaikum atau tidak mengetuk pintu rumahnya, kira-kira bisa masuk enggak? Nah, cara untuk bisa mendapatkan manisa dekat dengan Allah, mengetuk dulu pintunya Allah. Dengan apa wasilahnya? Tadi dikatakan fatahhir qalbaka, sucikan hati kita, terus kita mendawamkan dengan sebuah ketaatan dan terus berzikir kepada Allah. Ngerti? Nah, itu dia. Nah, ini pun senada sebagaimana dikatakan oleh seorang waliullah Rabi'ah al-Adawiyah, di mana beliau ini punya rumah. Selamat dalam rumahnya ini nggak pernah dikunci, gitu, nggak pernah dikunci. Sampai dikatakan bagaimana saya bisa mengunci pintu rumah saya, gitu laksana. Walakin ya hada babun yusiluka ila qarbihi. Sedangkan pintu ini adalah bisa mendatangkan atau mendekatkan atau menyampaikan saya dekat dengan Allah. Kalau kita di rumah pintu kita kunci apa kita buka, Pak? Dikunci nggak, Pak? Kunci. Kalau secara ilmu syariat fikih ada ikhtiar, kunci dulu. Tetapi kalau orang ahli tasawuf, tarekah itu apa? Kalau saya kunci, sama saja saya mengunci diri saya dengan Allah. Dalam arti tidak ada bentuk sebuah kepasrahan diri kita kepada Allah. Tuh. Makanya ada sebuah hikayat diceritakan, satu ketika rumahnya Rabi'ah al-Adawiyah ini dimalingin, Pak. Maling bingung, Pak. Masuk ke dalam rumah tidak ditemuin apa-apa. Cuman yang ditemuin tempat wudhu doang. Semacam kayak pendi begitu. Anehnya maling itu bisa masuk nggak bisa keluar. Anehnya maling bisa masuk nggak bisa keluar. Sebab apa? Sebuah bentuk kepasrahannya kepada Allah. Karena pada prinsip dikatakan mata ughliqu hadzal bab hatta yuftaha. Bagaimana saya mengunci ini pintu sehingga apa? Dia terbuka. Maksudnya adalah ketika kita tidak pernah mengetuk pintunya Allah, jangan berharap kita akan bisa sampai kepada Allah. Tuh, itu dia maksudnya. Makanya oleh karena itu, dalam kesempatan ini yuk kita terus beristiqomah dan bermudawamah. Apapun amaliyah yang kita miliki terus kita baca. Kita punya amaliyah bacaan Al-Fatihah, terus kita langgengkan suratul Fatihah. Kita punya amaliyah kalimat sholawat, terus kita baca kalimat sholawat. Jangan sampai pernah putus. Karena kalau sudah diri kita putus dengan dalam sebuah kalimat thayyibah, maka laksana diri kita ini seperti mayat yang hidup. Tuh, minimal sehari sholawat pernah 100. Sanggup, Pak? Sanggup. Sehari 100. Saya diijazahkan dulu 100, Pak, sehari. Bismillah 100, la ilaha illallah 100, istighfar 100. Terus sampai 100. Sampai sekarang. Jangan pernah lepas. Karena apa? Kayak istighfar saja Rasulullah mengatakan, tubu illallah mi'ata, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah itu sebanyak 100 kali. Ada yang mengatakan 70 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga aja beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Lah kita ini siapa? Dosa banyak dijamin surga ya enggak, punya kenalan orang dalam ya kagak, tetapi kok sombong kita tidak mau beristighfar. Berarti diri kita penyakit hatinya masih gede apa kecil, Pak?
Kecil, Pak. Udah tahu diri kita ini butuh yang namanya syafaat. Bahwa kita ini bukan ahli ibadah dalam sholat. Kita ini bukan ahli ibadah dalam sedekah. Kita ini bukan ahli ibadah dalam puasa. Kita ini perlu yang namanya sebuah pertolongan. Sedangkan kita pahami orang yang bisa menolong diri kita pada hari kiamat salah satunya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah akan memberikan pertolongan dan syafaatnya bagi orang-orang yang terus bersolawat kepada Rasulullah. Kita bersolawat kepada Rasulullah apa enggak? Pak, banyak dikit solawatnya. Banyak dikit. Berarti masih sombong kita dalam ibadah, Pak. Masih sombong dalam ibadah. Kita terlahir dengan membawa iman. Kita hidup dengan membawa iman. Mati pun harus dengan membawa iman. Imannya bagaimana? Yaitu percaya pentauhidan diri kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berapa banyak sehari ada 100 baca kalimat la ilaha illallah? Ada enggak? Ada? Hah? Ada? Diam, Mbak. Kudu rutin, tapi jangan sekarang baca besok enggak. Begitu. Berarti kita sendiri tidak menjaga daripada ketauhidan diri kita kepada Allah. Padahal kita sering doa, Allahumma ja'al akhir kalamina min qauli la ilaha illallah. Sedangkan kalau kita pengen dalam akhir kalimat kita, dalam akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau kita terbiasa mengucapin kalimat la ilaha illallah. Kalau kita nggak pernah terbiasa mengucapin kalimat la ilaha illallah, doanya begitu doang, saya yakin Pak kagak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Wa qala al-musannifur rahimakumullah wa iyyaka wa dhahulal qalbi an wahdaniyatillahi ta'ala ila akhir. Insyaallah pada bab selanjutnya kita akan masuk kepada bab istihdharul qalbi bi wahdaniyatillahi ta'ala, yaitu menghadirkan hati kita dalam sebuah wahdaniyatnya, sebuah bentuk penunggalan diri kita kepada Allah. Ini caranya pada pekan selanjutnya. Ya, ini adalah metode atau cara bagaimana kita belajar pelan-pelan dekat dengan Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.